Halo semuanya, selamat datang di channel Nada Film. Di sini kalian akan menikmati sajian alur cerita atau hal-hal menarik lainnya yang berkaitan dengan dunia perfilman. Baik, tidak usah berlama-lama, persiapkan diri pada posisi paling nyaman untuk mendengar alur cerita berikut ini. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Call yang dirilis tahun 2020. Cerita bermula dari seorang gadis bernama Soyun yang terlihat sedang berjalan menuju ke sebuah daerah yang bisa dikatakan merupakan kawasan pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan paman Sung Ho, pemilik kebun stroberi yang sedang mengendarai mobil pick-up, dan pada akhirnya Soyun menumpak mobil pick-up tersebut untuk pergi ke rumahnya. Diceritakan bahwa Soyun baru saja kehilangan ponselnya. Setelah ia masuk ke rumahnya, ia segera mencari telepon rumah untuk ia gunakan menghubungi orang yang mungkin menemukan ponselnya, sehingga ia bisa mengambil ponselnya kembali. Namun naas, ternyata orang tersebut enggan untuk mengembalikan ponsel miliknya. Beberapa saat setelah itu, terdengar bunyi dering telepon. Setelah diangkat, ia mendengar suara perempuan yang mengeluh bahwa ia sedang dikunci di dalam rumah oleh ibunya. Soyun merasa bingung, lalu menanyakan kepada penelpon tersebut, kepada siapakah ia ingin berbicara? Penelpon mengaku ingin berbicara dengan Sun Hye. Soyun mengatakan bahwa sepertinya penelpon salah sambung. Namun setelah itu, penelpon sudah terlebih dahulu menutup teleponnya. Scene berganti di mana gadis tersebut duduk di ruang dokter dan dokter menerangkan bahwa terdapat tumor di kepala yang membutuhkan tindakan operasi di rumah sakit yang lebih besar lagi. Setelah itu, terlihat Soyun menemani ibunya duduk di ruang rawat inap rumah sakit dan membantu ibunya untuk mengupas apel. Kemudian ia terlibat cekcok dengan ibunya, di mana ibunya menginginkan agar nanti dapat dimakamkan tepat di sebelah makam ayahnya. Namun Soyun merasa bahwa ibunya tidak layak untuk dimakamkan tepat di sebelah makam ayahnya. Lalu ia bergegas untuk pulang. Tiba di rumah, ia mendengar kembali telepon rumah yang berdering. Ternyata telepon itu datang dari penelpon yang sama yang kemarin sempat menelponnya. Penelpon mengatakan kepada Soyun untuk segera datang membantunya dengan cara datang di alamat yang telah ia sebutkan. Karena merasa lelah, Soyun kembali mengatakan bahwa penelpon salah sambung. Namun, penelpon dengan nada marah mengatakan bahwa Soyun dengan sengaja tidak mengenalinya. Setelah itu, telepon ditutup. Saat malam hari tiba, terlihat Soyun tertidur di sofa dan ia memiliki luka bakar di kaki kirinya. Kemudian ia mendengar suara gebrakan. Ia terbangun lalu mencari sumber suara. Namun ternyata suara itu berasal dari figura yang jatuh dari dinding lantai 2 di rumahnya. Kemudian ia mengambil paku dan palu, berniat ingin memasang kembali figura tersebut. Namun anehnya, ketika ia memasang paku, pakunya tidak tertempel, namun justru tertembus ke tembok tersebut dan jatuh diiringi dengan suara nyaring, tanda bahwa paku tersebut jatuh ke tempat yang jauh. Lalu Soyun melubangi tembok itu dan menemukan adanya ruangan di baliknya. Ternyata terdapat sebuah tangga yang terhubung ke lantai bawah di balik tembok tersebut. Soyun berjalan mengikuti tangga tersebut dan menemukan sebuah kursi dengan boneka beruang berwarna coklat usang yang duduk di atas kursi tersebut. Pada ruangan tersebut ditemukan juga satu buah kardus yang ketika dibuka berisi barang-barang yang digunakan oleh dukun, serta sebuah buku harian yang di dalamnya berisi tulisan-tulisan dan juga foto dari boy group Soutaji. Tertulis Jumat 27 Agustus 1999 di buku harian tersebut. Setelah membaca tulisan di buku harian tersebut, Soyun menyadari bahwa buku harian ini milik seseorang yang menderita akibat ulah sang ibu. Soyun juga menemukan sebuah foto seorang gadis yang diambil pada tanggal 26 November 1999 yang sepertinya merupakan foto dari pemilik buku harian tersebut.
Untuk mendapatkan petunjuk, Soyun mendatangi Paman Sung-ho, pemilik kebun stroberi, untuk bertanya mengenai foto dari pemilik buku harian tersebut. Paman Sung-ho berkata bahwa seseorang yang ada dalam foto tersebut bernama Young-suk. Ibu dari Young-suk adalah seorang dukun. Ketika Soyun menanyakan lebih lanjut mengenai informasi tentang rumah tersebut, Paman Sung-ho mengatakan bahwa dirinya tidak mengingat kejadian itu. Setelah itu, Soyun berjalan-jalan dan menemukan sebuah toko yang bertuliskan Toko Sunhae dan terdapat seorang wanita parubaya yang duduk di depan toko tersebut. Soyun melanjutkan perjalanannya. Ketika tiba di rumah, telepon kembali berdering. Penelpon berteriak untuk meminta tolong kepada seseorang yang ia sebut Sunhae untuk segera datang dan menolongnya, karena ibunya hendak membakarnya. Scene berganti memperlihatkan Young-suk yang sedang diseret oleh ibunya dan dibawa ke sebuah ruangan. Mereka terlibat pertengkaran hingga tongkat api yang dibawa oleh ibu Young-suk jatuh ke tanah dan menyebabkan lantai terbakar. Soyun berjalan ke arah ruangan bawah tanah yang ia dapati sebelumnya dan melihat ruangan itu sudah penuh dengan asap dan lantai yang hangus terbakar api. Keesokan harinya, penelpon kembali menghubungi Soyun dan bertanya mengapa kemarin ia tidak datang untuk membantunya. Soyun bertanya mengenai alamat rumah dari penelpon. Lalu, penelpon segera menyadari bahwa seseorang yang ia hubungi bukanlah Sunhae. Soyun mengatakan bahwa dirinya mengenali penelpon dan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan foto penelpon yang tak lain adalah Young-suk. Soyun bertanya kepada Young-suk apakah dirinya menuliskan beberapa kalimat yang tertulis di buku harian yang telah ditemukan oleh Soyun. Young-suk terkejut dan langsung membuka buku hariannya. Dan ternyata benar bahwa mereka saat itu sedang terhubung satu sama lain. Soyun berada di masa kini dan Young-suk berada di masa lalu. Soyun mengatakan bahwa saat ini mereka berdua berada di dalam rumah yang sama. Young-suk merasa tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Soyun. Kemudian Soyun melakukan pencarian di internet dan menemukan informasi bahwa malam itu akan ada pesawat yang jatuh di dekat Bandara Gimpo. Soyun memberitahukan informasi ini untuk meyakinkan Young-suk bahwa mereka saling terhubung satu sama lain. Scene berganti. Terlihat Young-suk yang sedang duduk di meja makan bersama dengan ibunya dan hendak makan. Namun, Young-suk melihat iklan ayam goreng di TV dan mengatakan bahwa dirinya menginginkan ayam goreng tersebut. Ibunya marah dan mengatakan apakah Young-suk ingin kembali lagi ke rumah sakit jiwa dan bertanya apakah Young-suk ingin menjadi seperti ibunya. Young-suk marah, lalu meletakkan sendok yang dipegangnya, dan ia mulai memakan makanan yang ada di hadapannya dengan menggunakan tangan. Sesaat kemudian, Young-suk melihat berita di TV yang mengabarkan bahwa terdapat sebuah pesawat penerbangan domestik yang mengalami kecelakaan di Bandara Gimpo. Saat itulah, ia menyadari bahwa apa yang telah dikatakan oleh Soyun itu benar adanya. Soyun terdiam, kemudian ia menanyakan berapa usia Young-suk saat ini. Young-suk mengatakan bahwa saat ini ia berusia 28 tahun. Setelah itu, Young-suk sering menelpon Soyun. Mereka menjadi dekat dan juga saling bertukar cerita satu sama lain. Soyun juga sempat memutarkan lagu dari boy group kesukaan Young-suk yaitu Soy Taiji dari YouTube. Young-suk juga sering bertanya kepada Soyun mengenai perubahan teknologi apa sajakah yang saat ini sudah terjadi. Soyun menawarkan diri kepada Young-suk untuk mencari informasi tentangnya di internet. Namun Young-suk menolak karena ibunya pernah berkata bahwa dirinya memiliki nasib yang buruk, brutal, dan mengerikan. Young-suk mengatakan bahwa ibunya yang saat ini tinggal dengannya bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandungnya sudah lama meninggal. Setelah itu, Soyun juga mulai membuka diri dan menceritakan kisahnya, bahwa ayahnya juga sudah meninggal karena rumahnya terbakar yang diakibatkan oleh ibunya yang lupa mematikan gas. Kemudian telepon ditutup. 21 November 1999, tepat di mana Soyun kecil dan keluarganya datang ke rumah tersebut pertama kalinya dan hendak untuk membeli rumah tersebut. Ibu Soyun bertanya mengenai fungsi dari salah satu kamar, kemudian Ibu Young-suk berkata bahwa itu merupakan kamar milik putrinya.
Ia segera mengetuk kamar Yongsuk. Begitu Yongsuk membuka kamar, Soyun mengatakan bahwa Yongsuk terlihat mengerikan. Yongsuk menghampiri Soyun kecil dan bertanya apakah ia bernama Soyun. Telepon Soyun berdering. Yongsuk memperdengarkan suara ayah Soyun kepada Soyun besar melalui telepon. Soyun kemudian menangis. Lalu Yongsuk menawarkan sebuah ide kepada Soyun, di mana ia berkata bisa menghidupkan kembali ayah Soyun. 27 November 1999, tepat di mana seharusnya ayah Soyun meninggal dunia. Terlihat ibu Yongsuk keluar rumah dan Yongsuk pun kabur dari rumah untuk pergi ke rumah Soyun kecil. Terlihat di rumah Soyun kecil, ibunya sedang memanaskan sayur. Yongsuk mengambil kunci rumah yang diletakkan oleh ibu Soyun di bawah pot tanaman dan kemudian handphone Soyun berdering. Setelah itu, ia melihat luka bakar di kaki kirinya menghilang dan suasana berganti. Soyun mengenakan gaun. Dekorasi kamar dan rumahnya juga telah berubah. Ia segera keluar dari rumah dan melihat ibunya sedang menyirami tanaman. Ayah Soyun datang dan mengatakan bahwa ia baru saja menangkap katak kecil. Soyun berkaca-kaca. Ia menangis dan memeluk ayahnya tanpa berkata apa-apa. Yongsuk kembali menelpon Soyun. Soyun mengatakan banyak terima kasih kepada Yongsuk yang telah berhasil menghidupkan kembali ayahnya. Yongsuk menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan ternyata benar-benar berhasil. Soyun duduk dan sarapan bersama dengan ayah dan ibunya. Ia masih terdiam, takjub, melihat kenyataan bahwa keadaan berubah 180 derajat. Soyun membalas jasa Yongsuk dengan cara memutar lagu Soiteji di laptop dan mengarahkannya pada telepon. Di seberang, Yongsuk telah menyiapkan alat perekam suara untuk merekam lagu yang telah diputar oleh Soyun melalui telepon. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Mereka saling bertukar informasi dan juga saling membantu satu sama lain. Seiring waktu berlalu, Soyun semakin sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak ada cukup waktu untuk dapat berkomunikasi dengan Yongsuk. Soyun memilih menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Yongsuk kembali menelpon Soyun, namun telepon tak kunjung diangkat. Saat telepon diangkat, Yongsuk menjadi marah dan mengumpat. Setelah itu, terdengar suara Yongsuk yang berteriak. Lalu telepon diambil alih oleh ibu Yongsuk yang menanyakan siapa yang saat ini sedang menelpon Yongsuk. Ibu Yongsuk memperingatkan Soyun untuk tidak lagi menghubunginya atau dia akan terluka.